Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Semesta Tani. Baik sahabat tani, di kesempatan yang baik ini kita akan berbagi sedikit pengalaman tentang budidaya tanaman jeruk, dimana budidaya tanaman jeruk sendiri memang saat ini juga masih menjadi budidaya yang masih sangat disenangi oleh petani, terutama petani Banyuwangi wilayah selatan, dimana dalam budidaya tanaman jeruk selain perawatan rutin, pemupukan rutin, serta pengairan yang cukup, ada treatment-treatment lain yang memang harus digunakan dalam budidaya untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Di sini kita akan memberikan sedikit tip atau berbagi pengalaman selain faktor-faktor pemupukan, kemudian juga pengairan yang cukup, perawatan tanaman jeruk menggunakan insek dan fungi juga sangat dibutuhkan. Karena apa? Tanaman jeruk sendiri sebenarnya merupakan tanaman yang punya rakus terhadap fungisida, di mana pemakaian fungisida harus terus digunakan. Untuk mencapai hasil yang maksimal, salah satu cara yang bisa kita bagikan yaitu melalui perawatan dari atas, terutama menggunakan insek dan fungi. Setelah penggunaan pupuk yang mengandung unsur nitrogen serta fosfor kalium tinggi, yang dimaksudkan di sini untuk memunculkan tunas baru dengan syarat tanaman memang daunnya memang harus sudah tua ya sahabat tani ya, sudah tua. Nah itu ketika diberi nitrogen tinggi, kemudian fosfat serta kaliumnya cukup, maka akan muncul sumai baru, terus kemudian juga muncul bunga-bunga yang menyertai tunas muda tersebut. Di situ kita akan sedikit berbagi bahwasanya selain pemupukan dari bawah, yang pemupukan nutrisi berupa nutrisi cair dari atas, pengalaman kita dengan pembiayaan yang irit tentunya, salah satu produk yang bisa kita referensi di sini yaitu Golden Bay. Golden Bay itu dimana kandungan fosfatnya cukup lumayan tinggi, yaitu 90%, nitrogen 5%, dan kalium 5%, juga disertai zat PT dosis tinggi, sehingga setelah aplikasi pupuk nitrogen dan fosfat tersebut, Golden Bay kita masukkan dengan tujuan agar bunga tanaman jeruk bisa serempak munculnya, kemudian tidak terjadi kerontokan. Karena apa? Golden Bay merupakan fosfat 90% dalam bentuk nitrit, sehingga ketika disemprotkan di tanaman jeruk akan langsung diproses dan dimasak melalui proses fotosintesis di daun tanaman jeruk, sehingga bisa langsung diserap oleh tanaman dan disebarkan ke seluruh jaringan tanaman. Kemudian yang tidak kalah penting lagi yaitu sahabat tani, bahwasanya tanaman kemudian setelah muncul tunas serta bunga, yang tidak kalah penting kita lakukan adalah pemberantasan hama berupa hama pengisap di daun muda pada tanaman jeruk atau di tunas mudanya, dimana kita di sini mereferensi Bureng 20 WG. Dosisnya sangat sedikit sekali ya sahabat tani. Kalau tadi kita Golden Bay hanya menggunakan 100 ml per 200 liter air, kemudian untuk Bureng 20 WG dengan dosis acuan yang sudah biasa kita gunakan yaitu 50 gram per 200 liter air, atau satu blong atau satu drum ya sahabat tani. Dan di situ bisa kita pastikan bahwasanya hama pengisap akan musnah ya sahabat tani ya. Kemudian yang tidak kalah penting lagi, kita menyarankan kalau bisa gunakan juga penembus yaitu Golden Base. Pemakaiannya cukup sedikit sekali, yaitu untuk tanaman jeruk kalau menggunakan dosis satu blong itu yaitu cukup dikasih 30 ml, itu sudah hasilnya bisa maksimal. Tujuannya apa? Tujuannya agar partikel racun yang ada di semprotan tadi lebih cepat masuk ke jaringan tanaman, sehingga berfungsi membuat racun semakin efektif
kerjanya. Kemudian jika terjadi hujan sewaktu-waktu pun racun yang kita semprotkan tidak hilang atau tidak larut bersama air. Kemudian beberapa hama yang mempunyai lapisan pelindung juga bisa langsung ditembus, artinya di situ lebih efektif untuk memberantas hama. Kemudian biasanya juga dicampur lagi dengan abamectin. Abamectinnya kita cukup lumayan karena kita menggunakan jenis double mectin 36 EC, di mana untuk double mectin 36 EC dosis penggunaannya bisa menggunakan dosis 1 mili per liter, atau kalau 200 mili cukup menggunakan 200 mili saja, itu hasilnya sudah sangat maksimal. Tujuannya untuk melapisi tanaman baik buah, bunga dari serangan hama penghisap juga, walaupun dalam bentuk sistemik, tapi kemampuan perlindungan tanaman cukup lumayan ya sahabat tani. Kemudian yang tidak kalah penting lagi sahabat tani, bahwasanya di tanaman jeruk itu yang menjadi momok atau ditakuti oleh petani yaitu jamur merah yang ada di ranting-ranting. Di sini kita akan mereferensi untuk jamur merah, kita menggunakan klorotalonil yaitu Daniel 80 WT, di mana klorotalonilnya yaitu 80%. Artinya untuk angka 80% itu sudah sangat lumayan. Hasilnya nanti bisa dilihat sendiri ya sahabat tani, tanamannya ranting-rantingnya halus karena dengan dosis penggunaan yang hanya 250 gram per 200 liter air, atau bisa menggunakan 1 gram per liter air, itu hasilnya sudah sangat maksimal, bisa membersihkan jamur merah yang ada di tanaman jeruk. Kemudian juga busuk tangkai, busuk buah yang biasanya juga berakibat bisa tidak maksimal panennya ya sahabat tani. Jadi dari pengalaman kita menggunakan produk-produk dari Golden Farm Indonesia, yaitu mulai dari burung 20 WG, kemudian double mectin 36 EC, Golden P, kemudian Golden Base 300 AS, kemudian juga Daniel 80 WP, bisa kita pastikan di situ merupakan paket yang pas untuk tanaman jeruk, terutama untuk memberantas hama dan penyakit. Tidak perlu ragu untuk menggunakannya sahabat tani, karena sudah terbukti hasilnya bagus di aplikasi di tanaman jeruk. Oke sahabat tani, sedikit berbagi, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekiranya ada masukan, saran, bisa sahabat tani sertakan di kolom komentar agar kami bisa lebih baik lagi. Artinya di sini kita membuat sebuah tayangan atau sebuah video merupakan hasil real yang kita kerjakan di lapangan, dan mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat tani semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.